Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama GBI Widuri dan GBI House of Praise. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat datang. Dan bagi Anda yang setia mengikuti ibadah kami, tetaplah terus setia bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pastor Dio Gunawan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI House of Praise dan GBI Widuri. Selamat pagi. Oke, senang sekali Bapak Ibu Saudara boleh kembali pada hari ini kita berkumpul bersama-sama sekalipun Bapak Ibu Saudara menyaksikan atau ibadah dari rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan tetap kita akan alami pada hari ini. Dan berkat yang sama yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin.
Mungkin pagi hari ini saudara beribadah bersama dengan istri, suami, dan juga mungkin anak-anak. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sebentar, ya, kasih senyuman yang luar biasa, ya. Lalu katakan, Tuhan teramat baik. Tuhan sangat baik. Haleluya, saya percaya bahwa ibadah ini adalah ibadah mengandung janji Allah. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bertakhta atas pujian dan penyembahan umatnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan boleh temukan itu di dalam kehidupan kita. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Yang telah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan katakan haleluya. Bisa aja lebih keras katakan haleluya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas itu Anda dan saya katakan, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan amin, katakan haleluya. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Kau telah nyatakan di dalam hidup kami. Yang alami kebaikan Tuhan, boleh angkat dua tangan kita sama-sama dan akui dengan iman. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap lompat pagi hari ini, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Bersyukurlah, oh oh, Dia baik, Dia baik. Bahwasanya, oh oh, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, oh oh, Dia baik, Dia baik. Bahwasanya, oh oh, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Bahkan untuk pertolonganmu yang Kau telah nyatakan di hidup kami. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Untuk penyertaanmu yang begitu sempurna dan ajaib. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap mujizat yang Kau nyatakan di hidup kami. Kami akui bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Kami bersyukur untuk setiap rancangan Tuhan, rancangan-Mu Bapa. Rancangan damai sejahtera. Dan kebaikan demi kebaikan yang akan terus Engkau nyatakan di hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan hal yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan dari setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dan ini kami datang Tuhan pagi hari ini di ibadah ini. Kami bawa hidup kami, hidup yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Hidup yang telah mengalami anugerah demi anugerah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami melimpah dengan syukur di waktu-waktu ini. Dan apapun yang terjadi, yang kami ingin akui dan kami nyatakan, Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan teramat baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa setiap firman Allah yang Engkau telah nyatakan atas hidup kami tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, mulut kami memegahkan Engkau, jiwa kami mau bersyukur dan memuji-muji nama-Mu. Sebab layaklah Engkau Tuhan, sebab layaklah Engkau. Dahsyat Engkau, ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Saya mengajak saudara untuk boleh kembali duduk kembali. Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Tiada pernah ku ragukan janji-Mu di dalam hidupku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu di hidupku. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu.
janji-Mu di dalam hidupku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu di hidupku. Oh, Kau Bapa yang baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kau Bapa yang baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa yang baik, yang setia, yang mengasihi kami. Mari yang bersyukur saya mengajak angkat dua tangan kita. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kau Bapa yang baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Oh, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Bapa, kami memuji-Mu Tuhan. Yesusku yang baik bagi kami. Oh, dengan segenap hati kami, ya Bapa, ku menyembah-Mu. Oh, dalam roh dan kebenaran. Oh, sebab Kau layak, Kau yang mulia, ku sanjung nama-Mu Yesus di atas segalanya. Oh,
kasih, buat kasih-Mu yang selalu mengalir bagi kami. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, biarlah pujian pengagungan hanyalah bagi-Mu. Oh, biarlah mulutku kan selalu memuji-Mu, bermazmur bagi-Mu, bernyanyi bagi-Mu. Tuhan Yesus, dalam segala hal yang kami tahu dan yang kami percaya bahwa kuasa-Mu tiada berubah. Ya Bapa, ku percaya, ku berharap hanya kepadamu. Yesus pengharapan, Yesus pengharapanku dalam hidupku. Oh, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Haleluya. Kiriaso dia shandala mata kalala maso. Kiria shandala maso yande. Kiria la shandala makalala maso. Oh ya shandala mata kalala boria se. Sandala makalala boriando, shabalala matakalala boriaso, kiria sandala makalala mase, ora shabalala matakalala moso, koria sandala matakalala, kuria nalala maseria sandala maso. Kau mulia, Kau segalanya, Kau yang kami cinta, Kau yang kami puja, Kau yang kami agungkan, dan Engkau ada di hidup kami, dan Engkau hadir di tengah kami. Your presence is here. Hadirat-Mu ada di hidup kami. Amin. Bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa pimpinan-Mu, tanpa tuntunan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami. Kami butuh penyertaan-Mu di waktu, di hari-hari ini. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat terulur dan menjamah setiap kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, dan menguatkan setiap hati kami, untuk kami tidak goyah, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak cemas menghadapi setiap badai kehidupan, pergumulan di hidup kami. Satu hal yang kami tahu, kami datang dan kami memperkatakan, Tuhan,
kami percaya. Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami berharap. Tuhan, kami berseru hanya kepada satu-satunya Allah yang kami percayai. Sebab hanya daripada mula datangnya pertolongan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Angkat wajah kita dan akui sama-sama. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari yang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa yang setia, kami bersyukur untuk selamanya dan tiada berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan bagi hidup kami. Oh, kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu selalu
kami, selalu ada bagi kami. Oh Tuhan, haleluya, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu, kami menyembahmu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, sebab tiada seperti Kau. Benar bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Mengasihi kami, yang menunjukkan kasih setiamu setiap hari demi hari. Tidak berubah. Buat kami terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami mau hidup terus memperkatakan firman bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Amin. Bahkan sekalipun kami jatuh, namun tangan Tuhan menopang sehingga kami tidak sampai tergeletak. Dan Tuhan memulihkan hari-hari kehidupan kami, keadaan kami. Dan di waktu-waktu hari-hari ini, dan hidup kami akan Tuhan terus bawa naik dan tidak turun. Menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, untuk lawatan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih yang sakit telah menerima kesembuhan. Amin. Yang susah telah menerima penghiburan Amin. daripada Roh Kudus. Yang putus pengharapan, kami beroleh menemukan pengharapan Amin. di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami memberikan telinga kami untuk kami mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Dan kami sambut dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mengalami kebaikan Tuhan, yang percaya kasih setia Tuhan terus dinyatakan, pertolongannya, anugerahnya bagi hidup kita. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan kita datang beribadah bersama lagi secara online. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, dijaga Tuhan, dipulihkan dan juga dilindungi Tuhan. Amin. Nah saudara, pada minggu hari ini kita mau bahas satu khotbah dengan judul Meneguhkan Panggilan Keselamatan. Kenapa saudara? Karena menjadi orang Kristen, keselamatan tidak berhenti ketika saudara dulu diselamatkan atau lahir baru mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Tetapi keselamatan adalah sebuah perjalanan saudara, progresif. Ya, dia terus menerus saudara. Ya, sampai nanti kita dipanggil Tuhan ke surga atau Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Nah, sementara kita hidup di dunia ini, Rasul Petrus mengajarkan kita harus meneguhkan, mengkonfirmasi panggilan keselamatan kita. Nah saudara, kita baca dulu teks Alkitabnya, diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-9. Mari kita buka bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-3 sampai ke-9. Saya bacakan bagi saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita tahu bahwa keselamatan yang kita miliki sekarang itu menjadi garansi, menjadi milik kita dan yang membawa kita pasti sampai ke surga nanti? Tentu, saudara, ya, fondasi keselamatan itu it's only by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman, saudara. Ya, kita menerima keselamatan secara cuma-cuma. Tidak atas apa yang kita perbuat, tapi atas apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan saudara. Yang seharusnya kita mati masuk neraka, karena Yesus mati menggantikan kita, kita mendapatkan keselamatan, masuk surga. Nah, selama kita hidup, iman yang menyelamatkan itu adalah iman juga yang meneguhkan keselamatan kita dengan perbuatan-perbuatan iman atau perbuatan-perbuatan nyata, saudara. Ya. Kita akan membahas 3 alasan mengapa panggilan keselamatan harus diteguhkan. Yang pertama, kita meneguhkan panggilan itu karena sudah tersedia kuasa ilahi untuk melakukannya. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang ketiga lagi. Dikatakan apa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Karena kuasa ilahinya telah ada dalam hidup saudara dan saya. Karena itulah kita meneguhkan panggilan keselamatan. Jangan menyia-nyiakan kuasa ilahi yang Tuhan telah berikan lewat keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Dari mana kita mendapatkan, saudara, segala sesuatu itu katanya? Karena kan katanya kuasa ilahi telah diberikan kepada kita. Kita telah diberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara, ada 2. Fondasi pertama adalah kita mendapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu cukup untuk segala sesuatu. Baik pengajaran, kekuatan, motivasi, saudara, nasihat. Untuk hidup benar, untuk hidup saleh. Kita tahu dari mana kesukaan Tuhan. Kita tahu dari mana perintah Tuhan. Kita tahu dari mana yang berkenan, mana yang tidak. Untuk hidup benar, itu dari firman Tuhan. Yang kedua, kuasa ilahi dalam kehidupan kita, itu ada dalam pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup benar, untuk hidup saleh. Karena itu selain firman Tuhan, hubungan yang intim dengan Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup saleh, saudara. Ya. Kalau firman Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya kan, apa kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Apa sih, saudara, tujuan kehidupan Kristen? Ada di ayat keempat. Tujuan kehidupan Kristen, tujuan kita meneguhkan panggilan keselamatan itu adalah supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita, apa artinya mengambil bagian? Kita berpartisipasi di dalam kekudusan Tuhan. Kalau Allah yang memanggil kita kudus, firman Tuhan berkata kita pun harus hidup kudus. Dan saudara, jangan lupa ayat emas kita tahun ini, saudara. Ya, kita diubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Itu menurut saya arti lain dalam mengambil kodrat ilahi. Saudara dirubah menjadi semakin serupa seperti gambar Kristus. Dan apa maksudnya? Kenapa kita harus menjadi serupa? Ayat keempat mengatakan supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, kalau saya boleh tulis dengan kata lain, saudara,
kita meneguhkan panggilan keselamatan agar kita diluputkan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Saudara, dunia ini punya daya tarik bukan? Kalau dosa itu tidak enak, saya rasa nggak ada yang mau berdosa. Tapi karena dosa itu enak saudara, dosa itu nikmat, ada daya tariknya dan itu membinasakan saudara. Nah kalau kita tidak berlari, kita tidak seperti naik perahu kita mendayung gitu saudara, ke arah yang benar. Kalau kita tidak meneguhkan keselamatan kita, hati-hati kita bisa tanpa disadari jatuh terpikat oleh hawa nafsu yang membinasakan. Nah saudara, dari mana kita mendapatkan kekuatan itu? Kekuatan ilahi itu. Filipi 2 ayat 13 berkata begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kehidupan Kristen bukan hanya sebatas pengetahuan doktrin, bukan sebatas seberapa banyak yang saudara tahu mengenai firman Tuhan, tetapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus memberikan kuasa ilahi itu selama kita mau dipimpin olehnya. Nah perhatikan, Filipi 2 tadi mengatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun kemampuan, saudara. Ya, dan dia memberikan kepada kita motivasi untuk hidup kudus, motivasi untuk hidup benar, saudara. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Makanya Roma berkata, kalau kamu adalah anak-anak Tuhan, kamulah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, artinya gimana, saudara? Izinkan dirimu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Izinkan dirimu dituntun oleh Roh Kudus untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, jangan lakukan ini. Tapi kedagingan kita ingin lakukan itu. Nah, izinkan Roh Kudus, lembutkan hati kita untuk boleh taat saudara. Dengan cara itulah kuasa ilahinya bekerja dalam kehidupan kita saudara. Ya. Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk menanggalkan dan mematikan perbuatan-perbuatan dosa, saudara. Dalam Roma 8 ayat yang ke-13, satu ayat sebelum ayat ke-14 tadi, saudara, kita diminta untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu, saudara. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi anak-anak dunia, kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus pasti memimpin kita menjadi serupa seperti Kristus. Poin yang nomor 2, saudara, mengapa kita harus meneguhkan panggilan keselamatan? Kita meneguhkan panggilan keselamatan dengan menambahkan nilai-nilai kepada iman kita, saudara. Kenapa kita meneguhkan panggilan keselamatan? Karena ada karakter-karakter ilahi, kebaikan moral yang Tuhan ingin kita tambahkan dalam pribadi setiap kita. Apa itu nilai-nilainya? Saudara, kita bisa baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan bahas saudara dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kenapa perlu menambahkan? Apakah nggak cukup dengan iman saja, kita percaya kepada Yesus, saya sudah selamat, udah beres kan? Kita nggak perlu berbuat yang lain kan? Keselamatan hanya karena kasih karunia melalui iman. Iya betul, tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak sendirian saudara. Ya. Karena ada buah-buah roh, ada perbuatan iman, saudara. Ya, nah itu dikatakan dalam surat Petrus ini adalah nilai-nilai luhur atau kebaikan moral, saudara, yang orang percaya perlu tunjukkan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk meneguhkan panggilan keselamatan bahwa saudara betul-betul adalah anak-anak Tuhan. Nah, perhatikan ayat yang kelima. Dimulai dengan begini. Justru karena itu. Nah kan kalau ada kata karena itu kita mesti perhatikan ayat sebelumnya. Karena apa? Ayat yang keempat. Karena kamu berpartisipasi mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kamu diminta untuk menjauhkan hawa nafsu yang membinasakan itu. Karena itu semua, ayo berusaha sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara, kata-kata berusaha dengan sungguh-sungguh mengandung arti ada tekad, ada niat, ada komitmen, ada disiplin diri saudara. Ya. Ada tanggung jawab kita. Jadi ternyata perubahan hidup seorang orang Kristen, orang percaya itu bukan semata-mata karena ada Roh Kudus dalam hidupnya, tidak.
Tetapi dalam proses pengudusan, manusia bekerja sama dengan Roh Kudus. Tuhan sudah kerjakan bagiannya. Dia mengubah hati kita, dia menulis hukum-hukumnya di dalam hati kita. Bahkan tadi Filipi 2 mengatakan dia mengerjakan di dalam kita, memberikan kemauan dan kemampuan, saudara. Tetapi ada juga bagian manusia, tanggung jawab, ada tekad, ada komitmen, ada disiplin, ada kemauan, saudara, berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Saya bacakan lagi ayat yang kelima. Untuk menambahkan kepada iman kita segenap list nilai-nilai ini, saudara. Saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar ada 6, saudara. Karakter atau moral yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Nah, mari kita bahas, saudara. Tambahkan kepada iman yang pertama, kebajikan. Apa itu kebajikan, saudara? Kebijakan berbicara mengenai excellence. Bersifat excellent dimanapun saudara berada. Di atas standar, saudara. Ya, menjadi seorang pribadi yang memiliki dampak positif. Membawa kontribusi, baik saudara di gereja, di masyarakat, di komunitas, di tempat pekerjaan, dimanapun saudara berada, saudara menjadi orang yang bajik, menjadi orang yang excellent, saudara. Baik secara karakter, secara pekerjaan, saudara, secara perkataan. Ternyata iman perlu ditambahkan kebajikan. Kalau kita berpikir kenapa ya? Ya, jangan sampai nanti orang luar berkata kita beriman, tetapi perbuatan kita tidak menyerupai Kristus. Orang boleh berkata saya beriman, tetapi perbuatannya tidak ada sama sekali mirip-miripnya dengan Yesus. Nah itulah makanya Petrus berkata, ayo kita tambahkan kepada iman kita kebajikan. Setelah kita menambahkan kepada kebajikan, diminta menambahkan pengetahuan, saudara, pengetahuan. Apa pengetahuan? Itu adalah kemampuan praktis untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan di sini bukan hanya pengetahuan kognitif atau knowledge atau ilmu, saudara. Ya, apa gunanya ilmu kalau kita nggak bisa mempraktekkan ilmu itu, saudara? Nah, pengetahuan di sini maksudnya adalah kita mampu mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman, perintah Tuhan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah ditambah pengetahuan, tambahkanlah penguasaan diri, saudara. Apa arti penguasaan diri? Mampu meredam emosi kita di bawah rasio, di bawah logika. Atau dengan kata lain, berkepala dingin, saudara. Ya. Dalam setiap masalah yang dihadapi, dalam setiap tantangan, kita mampu menguasai diri. Tidak gegabah, mawas diri, saudara. Sekalipun ada berita baik, ada berita buruk, saudara, kita mengendalikan diri, menguasai diri. Supaya kenapa? Supaya kita tahu apa langkah terbaik, jalan terbaik yang harus diambil sekalipun kita terhimpit dalam kesesakan hidup. Nah itu bagaimana caranya, saudara? Itu harus Roh Kudus. Karena pengendalian diri, penguasaan diri adalah salah satu buah roh, saudara. Nah kalau saudara tanya bagaimana Pak cara buah roh itu keluar? Nggak ada cara lain. Izinkan kita dituntun oleh Roh Kudus. Tahu dari mana kita dituntun? Saudara apakah mau mentaati firman Tuhan? Saudara apakah mau mempraktekkan firman yang saudara dengar? Amin, saudara. Selanjutnya, setelah penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Saudara, ketekunan bukan berbicara hanya mengenai kesabaran, tetapi komitmen, saudara. Dan juga ada aspek keberanian, courage untuk menerima kesusahan hidup. Ada orang sabar, saudara, tapi begitu mengalami kesusahan hidup, ketika iman bertabrakan dengan realitas dunia, dia mulai mundur, saudara. Saya jadi teringat dengan perumpamaan yang Yesus berikan. Ada benih yang jatuh, saudara, di semak belukar. Benih itu tumbuh, tapi karena terhimpit oleh semak belukar, benihnya akhirnya lama-lama mati. Dan Tuhan berikan apa semak belukar? Kesusahan hidup, daya pikat kekayaan dunia, kekhawatiran hidup, itu mulai menghimpit benih iman, benih firman, sehingga benih itu mati, saudara. Nah, dibutuhkan ketekunan, saudara, untuk tumbuh melewati semak belukar itu. Dibutuhkan keberanian untuk menerima bahwa hidup ini susah. Apalagi zaman sekarang, saudara. Hidup ini susah. Dibutuhkan ketekunan, keberanian untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Mengiyakan janji firman Tuhan. Sekalipun mungkin realita yang kita hidupi sekarang tidak sama dengan firman Tuhan. Nah itulah ketekunan, saudara. Apa guna iman tanpa ketekunan?
Kalau saudara ingat, Yesus pernah berkata, nanti jika anak manusia datang kali yang kedua, adakah kutemukan iman di dunia ini? Kenapa Yesus tanya, saudara? Mungkin dia berpikir ada banyak orang beriman, tapi dia mungkin gak tahu berapa banyak yang mempertahankan, yang tekun dalam imannya sampai akhir, saudara. Dan saya percaya, saya berdoa saudara adalah orang-orang yang tekun mempertahankan iman sampai akhir. Amin. Setelah ketekunan, saudara, ditambahkan kesalehan dan terakhir kasih. Kesalehan adalah, saudara, kehidupan baik, kehidupan benar, orang saleh, saudara. Ya, berkenan di hati Allah, berkenan di hati manusia. Orang yang lurus hidupnya, saudara, ya, dia memiliki integritas di hadapan Tuhan. Ya, begitu orangnya di hadapan orang lain juga sama, tidak bermuka dua, saudara. Dan di atas semua itu dibungkus dengan apa? Kasih akan saudara dan kasih akan semua orang. Nah, jujur saudara, mungkin kita berpikir, wah Pak, ini nilai-nilai moral atau karakter ini luar biasa. Mana mungkin orang bisa sampai seperti sempurna ini? Saudara, itulah namanya perjalanan iman. Tidak ada yang berkata kita mesti memiliki semua ini dalam waktu 1 bulan. Ini perjalanan hidup, saudara. Tahun demi tahun demi tahun. Coba saudara renungkan, bisa nggak kita mengambil komitmen misalnya, sisa daripada tahun 2020 ini sampai Desember 2020. Kita komit, ada satu nilai yang ingin saya tambahkan dalam kehidupan saya tahun ini. Apakah itu ketekunan, apakah itu penguasaan diri misalnya, atau apakah itu pengetahuan. Kita mulai dengan rajin baca Alkitab. Bagaimana kita tahu firman Tuhan, saudara, kalau kita tidak mau baca Alkitab? Di tengah-tengah kondisi kita lebih banyak di rumah, ketimbang kita stres, mari kita baca firman Tuhan. Kita mulai belajar firman Tuhan. Kita mulai menggali firman. Kita mungkin bisa beli buku-buku, saudara, yang membantu kita untuk mengerti kebenaran firman. Itu yang bisa kita lakukan, saudara. Poin nomor 3, saudara. Saya lanjut. Kenapa kita perlu meneguhkan keselamatan kita? Yang ketiga, kita meneguhkan panggilan keselamatan karena Allah telah menghapus dosa-dosa kita dan memberikan janji kerajaan surga kepada kita. Ayatnya di mana, saudara? Ayat yang ke-9 saya bacakan. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dilupakan atau dihapuskan, saudara. Kehidupan orang Kristen, saudara, kalau saya boleh gambarkan, kalau Alkitab kan berkata ini seperti pertandingan, orang berlari dalam pertandingan sampai garis akhir, saudara. Namanya berlari kan ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, saudara kan. Kita nggak bisa berlari tapi kita diam, saudara. Kita terus, saudara. Ya, kalau orang berenang, saudara, ya ada gaya berenang, saudara. Kalau dia diam, dia pasti tenggelam. Nah, kita diminta untuk menambah-nambahkan hal-hal yang tadi itu. Dalam artian apa? Terus kita berenang, saudara. Terus kita berlari. Dengan cara itulah kita melangkah maju dalam pertandingan iman. Kalau kita berhenti, kita artinya menjadi buta dan picik. Kita tenggelam dalam perjalanan rohani kita. Atau menurut ayat yang keempat tadi, kita terbawa hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita menjadi terpikat dengan dunia. Dengan kata lain, orang yang berhenti bertumbuh, dia cenderung terpikat oleh daya tarik dunia ini. Orang yang terpikat oleh daya tarik dunia ini, oleh kenikmatan dunia ini, akan sangat susah untuk menambah-nambahkan kepada imannya segala karakter yang baik ini. Kenapa? Karena dia pikir hidup sudah enak. Ini sudah cukup. Buat apa lagi saya susah-susah? Menambahkan kebajikan, penguasaan diri, ketekunan. Itu kan susah, capek. Udahlah kita nikmatin dunia ini. Nah itu yang Paulus berkata, hati-hati kalau kamu tidak menambahkan itu, kamu tuh buta dan picik. Kenapa? Karena kamu lupa bahwa dosa-dosamu sudah dihapuskan. Apa artinya itu, saudara? Petrus bilang, ingat dong. Dulu kasih yang mula-mula. Ketika kamu pertama kali bertobat, diselamatkan Tuhan. Ingat nggak perasaan itu, kasih yang mula-mula itu. Ketika dulu kamu, mungkin menangis, ingin pelayanan,
baca Alkitabnya luar biasa banyak, menyembah Tuhan, sering mengucap syukur. Tetapi dalam perjalanan waktu kita lupa, kita tenggelam dalam daya tarik dunia. Kita menjadi buta. Orang buta itu nggak bisa lihat ke masa depan, saudara. Kita nggak bisa lihat di depan. Kita nggak tahu kekekalan yang Tuhan janjikan itu lebih nikmat dibanding apa yang dunia tawarkan. Karena kita udah mulai buta, mulai rabun, saudara. Ya. Kita lupa, kita berpikir dunia inilah segala-galanya. Sehingga kita berusaha sedemikian rupa di dunia ini, tapi kita lupa ada hidup kekekalan yang menanti kita. Nah, saudara, orang yang berusaha untuk menjadi semakin baik, dia bertumbuh dalam pengudusan, dikatakan pada ayat yang ke-8, kita berhasil dalam pengenalan akan Kristus Yesus, saudara. Kita berhasil dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Artinya sederhana, orang yang semakin mengenal Tuhan, itu adalah orang yang semakin baik dalam kehidupan ini. Ada perubahan-perubahan yang terlihat selama mereka hidup, saudara. Jadi, kalau ada orang berkata, aku kenal Tuhan Yesus, harusnya dalam kehidupannya ada perubahan-perubahan yang terlihat, saudara. Amin. Dan kalau kita lihat ke masa lalu, saudara, maka orang yang berhenti bertanding, atau tadi saya bilang, berhenti berenang, dia tenggelam, saudara. Dia lupa bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Saudara ingat, sejauh apapun kita dari Tuhan, selama kita mengaku dosa, Yesus sanggup mengampuni kita. Selama kita mengaku dosa, Yesus mau dan dia mau mengampuni dosa saudara dan saya. Dia hanya minta bahwa saudara bertobat. Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Kalau kita sekarang sudah malas baca Alkitab, kita mungkin malas ibadah online, kita mungkin malas bersekutu dengan Tuhan, udah lama nggak memuji menyembah Tuhan, kita fokus pada mungkin kenikmatan kita, atau kita terlalu tenggelam dalam kepanikan dan kekhawatiran hidup. Hati-hati saudara, jangan sampai benih firman itu tenggelam atau terhimpit karena benih kekhawatiran hidup, karena semak belukar di dalam kehidupan kita, saudara. Petrus bilang, ingat, kamu telah diampuni dosanya. Tuhan telah memberikan kamu satu garis start yang baru. Ayo kita bertanding. Dan Petrus, saudara, menekankan lagi di ayat yang ke-11. Saya bacakan, saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Dengan demikian kepada kamu diberikan karunia atau hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Nah, saudara, ini ayat penting banget. Artinya orang-orang yang menambah-nambahkan kepada imannya hal-hal yang di atas tadi, kepada orang-orang yang meneguhkan panggilan keselamatannya, yang mengeluarkan buah-buah yang baik, mereka dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal. Saudara, jangan sampai kita tidak diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal hanya karena kita berhenti berlari, kita berhenti berenang, saudara. Kita terpikat oleh daya hawa nafsu dunia ini, saudara. Jangan, saudara. Makanya Petrus mengingatkan berkali-kali, ada kerajaan surga di depan yang menanti kita, ada kekekalan, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian saudara hari-hari ini? Saya berdoa, saudara, kita mau meneguhkan panggilan keselamatan kita. Kalau saya boleh rangkum dari pertama, saudara, kita meneguhkan panggilan keselamatan kita pertama karena tersedia kuasa ilahi, saudara. Sudah ada kuasa daripada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang membantu kita untuk hidup saleh. Yang kedua, kita meneguhkan panggilan keselamatan dengan jalan apa? Menambah-nambahkan karakter-karakter yang baik kepada iman kita. Dan yang ketiga, kita meneguhkan panggilan keselamatan karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia menyediakan kerajaan surga di depan. Ketika kita meneguhkan panggilan, kita dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaannya, saudara. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis bodoh yang telah menanti perkawinan anak domba. Dan tiba-tiba sang empunya pernikahan berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah dari sini. Saudara, saya tutup dengan perkataan Paulus dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa, saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita semua memelihara iman.
menambah-nambahkan karakter-karakter yang baik kepada iman kita. Dan dengan itu kita mendapatkan hak penuh masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa second coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu, apapun yang engkau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah, berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya berkati, sama-sama kita katakan amin.